dalam kehidupan kita berkeluarga. Yang kita nanti-nantikan setiap kali ketemu, wih kapan nih? Gitu ya. Gitu jawab. Kita naikkan pujian nomor pertama. Mengucap syukur. C. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Katakan mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau tertinggal. Hari-hari yang ku jalani. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkan. Mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau Sekali lagi ku mengucap syukur. mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau tertinggal. Waktu sekian dalam doa. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih Tuhan Allah Maha Besar, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan Dia Tuhan, saat ini kami bertemu dengan saudara-saudara kami. Dan kami merasakan kebahagiaan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus karena di momen ini juga kami mau melihat bagaimana saudara kami yang kekasih, Dewi dan juga Kristo yang Tuhan persatukan nanti dalam pernikahan yang kudus. Untuk itulah kami saat ini bersekutu bersama-sama. Kami datang pada Tuhan. Kami kembali ya Tuhan berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan juga untuk berlangsungnya acara itu. Kami mengandalkan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan ini
2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada kalian. Dan saat ini kami lebih dari 23 orang. Kami yakin dan percaya dengan satu iman kepada Tuhan. Kami saat ini bersekutu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap naikkan syukur kita di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memeliharakan kehidupan kita. Kita naikkan pujian betapa aku bersyukur, pujian nomor 2, dan ini tidak asing lagi, kita nyanyi sambil bertepuk tangan. Pujian nomor 2 ya. Oke. Aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, pemelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, bersyukur kepadamu. Puji, puji untuk nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, pemelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, 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 puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, 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 puji agung nama-Mu. Sembah, 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 sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kesaksian. Ah, ini. Kesaksian. Ada apa ya malam hari ini dan besok? Ayo, Pi. Silakan. Tarik nafas yang panjang dulu. Dari satu-satu atau salah boleh berdua. Berdiri langsung. Oh. Boleh, ganti-gantian boleh. Ganti-gantian. Ya, apa gantian? Ganti-ganti. Temanya apa? Supaya nggak silakan. Aduh, Aduh. luar biasa. Terima kasih. Aduh. Terima kasih buat Om, Tante, semua keluarga dari adik-adiknya Dewi, semua ada di sini. Kita kumpul semua di sini. Benar-benar ini ya jadi awal untuk acara kami besok. Jadi ini udah kayak apa? Pre launching ya karena grand launchingnya akan baru dilakukan besok, tapi ini hari ini sudah ada perannya sedikit. Jadi kami berdua sangat berbahagia untuk malam ini, berbahagia sekali karena bisa kumpul semua keluarga, kenal Om Tante lebih dekat. Jadi saya sendiri Kristo bahagia, kami berdua juga bahagia sekali karena suasana ini hangat, jadinya dia bisa lebih dekat antara
semua. Terus ini kesaksian. Ya, kesaksian memang ketika saya kenal Dewi ini memang jadi kesaksian Kristo sendiri, karena dari awal memang Kristo untuk jodoh itu sudah sampai pada titik pasrah, sudah tidak mengharapkan lagi, jadi udah pasrah, benar-benar pasrah. Sampai suatu ketika Kristo bilang jodoh, mati, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Udah pokoknya itu Tuhan semua yang ngatur. Jadi saya sudah tidak berpikiran nanti jodohnya gimana udah gak kepikiran, karena waktu itu umurnya juga sudah mepet angka yang kalau orang Jawa bilang kan angkanya sudah bagus. Jadi akhirnya sudah pasrah, sampai akhirnya terucap itu kalau jodoh itu ada di tangan Tuhan, rezeki maut ada di tangan Tuhan. Nah, setelah itu baru seperti ada jawaban. Dan setiap proses yang saya lakukan, karena kita ini kenal kan 1 tahun, sampai akhirnya belum 1 tahun waktu itu sudah kita yakin untuk memutuskan untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius, kita untuk menikah. Dan di situ setiap proses dari bulan ke bulan itu selalu ada ketika ada pertanyaan Tuhan jawab, ketika ada pertanyaan Tuhan jawab. Jadi sampai hari ini ya itu prosesnya. Jadi saya akhirnya percaya bahwa semua itu Tuhan yang atur, Tuhan yang punya kuasa untuk kita punya hidup. Jadi walaupun kalau intinya kita bimbang, kita ragu, percaya aja, pasti Tuhan yang kasih jalan, pasti Tuhan kasih jalan. Sama satu hal yang sejak Kristo kan dari Katolik ke Kristen, dan setiap ibadah, setiap firman yang kunci pertama adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau itunya kita pahami dengan baik, percaya Tuhan akan kasih jalan di setiap langkah. Dan itu yang Kristo jadi bekal untuk menjalani kehidupan nanti berdua dengan Dewi. Jadi karena memang Yesus ya Yesus penolong, ya memang benar. Jadi Yesus itu jadi penolong saya sendiri, apalagi ditambah dikuatkan lagi setelah kenal Dewi kan anak Tuhan luar biasa. Jadi dari GKRI, ya benar, dari GKRI begitu kan Kristo waktu awal-awal kenal ya ke GKRI, kenal lingkungan di sana, jadi fondasinya kuat. Dan ketika pindah ke Pandaan di gereja yang baru juga ya pelayanannya nggak lepas gitu. Dan jadi kalau Kristo kan kadang masih gini-gini gitu. Dan Dewi selalu kadang mengingatkan memang ayo hidup yang benar tuh harus ya lurus gitu, ikutin jalan Yesus punya jalan, ya jalan Yesus, jalan kebenaran dan hidup, ya kita harus jalan lurus, jangan lagi gini-gini. Akhirnya seiring waktu tiap bulan sampai hari ini ya itu pembelajaran, dan besok ini jadi titik saya akan nanti jadi kepala keluarga, dan itu akan jadi pegangan supaya bisa membawa Dewi dan saya sendiri jadi satu keluarga, karena besok kita nggak jadi 2 tapi jadi 1. Semoga besok jadi awal untuk ke depan kami membangun keluarga yang sesuai apa yang Yesus harapkan, sesuai apa yang sabda Tuhan firmankan. Mungkin itu yang bisa Kristo sampaikan agak ribet. Silakan Dewi. Iya, jadi kepala banyak tapi keluar bingung. Sekarang gantian Dewi. Sebenarnya Dewi juga nggak lurus-lurus banget kok. Mas Kris begini, kalau Dewi gulu-gulu bentar gitu orangnya. Ya sama-sama belajar intinya, karena di dalam Tuhan nggak selalu mulus gitu, yang pasti kendala tantangan itu ada. Kalau Mas Kris tadi kan sudah bercerita tentang bagaimana kisah perkenalannya. Nah kalau Dewi saat ini ingin menyaksikan yang realitanya sekarang, kondisinya di dalam persiapan pernikahan itu
ternyata luar biasa, repot. Makanya tanpa kekuatan Tuhan itu kayaknya nggak mungkin, karena dari awal ini jujur aja ya kan, kita keluarga semua, jadi hitung-hitungan biaya dari awal sama Mas Kris, tabunganmu berapa, tabunganmu berapa. Pertama kali kenal, yang pertama adalah yang dibahas itu, aku maunya menikah, aku nggak mau cuman kenalan aja. Tentukan, ya mau pacaran, tentukan tabunganmu berapa gitu. Dia bilang bla bla bla, oh ya udah loh, ternyata kamu itu hitungannya nggak punya tabungan. Ya udah, tapi Mas Kris itu orangnya yang pertama sabar, dan dia punya cara mau berpikir, mengusahakan dan tanggung jawab. Nah, jadi dia ya udah diusahakan bersama. Memang dulu Dewi itu pengen ya selalu berdoa sama Tuhan. Nanti aku menikah, ya Tuhan mampukan aku, intinya tidak merepotkan siapapun, ingin berusaha sendiri gitu. Nah, sekarang sudah ngalami, rasanya kok berdoanya keliru ya Tuhan zaman dulu. Ternyata kalau sendiri itu rasanya luar biasa. Tapi mulai dari lamaran, Tuhan cukupkan banyak berkat, dan Tuhan itu tidak pernah memberinya itu kurang. Tuhan memberinya selalu tepat pada waktunya. Tuhan kadang suka bercanda, jadi nggak perlu. Dewi sering banget ngomong sama Desi, Tuhan itu suka bercanda ya nih, dalam artian suka bikin deg-degan. Bayarnya besok, duit belum kepegang, kurang 1 jam baru Tuhan kasih. Dan akhir-akhir ini sering banget mengalami hal seperti itu. Sampai semalam itu hitung-hitungan yang terakhir sama Desi, perintilan, duit di rekening sudah nggak ada ini nih, nggak tahu. Berdoalah kita, ya sudah berdoa. Ternyata besok kurangnya itu Kak 7,5 juta. Oh iya, tak transfer. Dewi transfer. Loh, transfermu kok cuma 1,5 juta toh Kak? Kurangnya 7,5 juta ini. Nggak tahu deh, pokoknya kita malam berdoa. Saya sama Desi berdoa. Dan puji Tuhan, ya memang Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Hingga detik ini semuanya, semua vendor sudah terbayar lunas, semua yang perintilan sudah selesai semua. Dan puji Tuhan, rasanya mulut itu ingin mengeluh, entah mengeluh ke siapa, mau mengeluh ke siapa, yang satu-satunya keluhan hanya Tuhan. Dan semua itu dapat terlalui. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, benar-benar mencukupkan. Bagi Dewi itu sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Dewi hanya percaya dan yakin Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan pasti akan menyediakan. Dan kalau kamu pengen jadi berkat, pengen jadi kesaksian, pengen kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, ya memang harus seperti ini. Kamu ya harus deg-degan, kamu ya aduh gimana ini, karena bayangannya Dewi semua vendor itu bisa dibayar setelah acara. Ternyata mereka nggak mau, harus sebelum acara. Ya banyak usaha, selalu ngobrol sama Mas Kris gimana, dan Mas Kris juga sudah mengusahakan luar biasa. Mas Kris ini pulang kerja dia masih nge-Grab. Dia driver Grab. Tapi nggak apa-apa, dia semangat. Dewi melihat semangatnya Mas Kris. Dan puji Tuhan, ya itu tadi banyak jalan. Sering ngobrol sama Mas Kris, berkat Tuhan itu ya kita harus punya banyak salurannya. Kalau saluran kita hanya dari pekerjaan, ya berkat Tuhan dari mana lagi ya, kita harus bangun saluran yang lain. Nah, terus dia punya pikiran, ya udah aku nge-Grab. Dewi pun ada banyak jualan macam-macam, pokoknya akhir-akhir ini jadi rajin. Dan Tuhan mencukupkan, dan akhirnya kita semua bisa berkumpul semua di sini bersama-sama. Kita juga, makanya kemarin Dewi juga kepikir, kayaknya kalau cuman di villa ngobrol sana sini itu apa ya Tuhan, makanya kemarin kepikir lah langsung aja WA Om Joni, minta tolong Om, ada doa. Jadi Om Joni yang sampaikan firman Tuhan. Kemudian ditanya siapa MC-nya, nggak ada. Tante Mega, ya udah. Terima kasih Tante Mega dan Om Joni.
melengkapi ya, melengkapi acara pada sebelum acara pernikahan besok. Jadi sebenarnya hal ini supaya mengurangi ketegangan gitu sebenarnya. Karena kemarin sempat gladi roti di gereja itu sudah deg-degan, padahal cuma jalan aja disuruh gandeng sudah deg-degan, jalannya masih cipiye di besok. Nah seperti itu. Tapi ya Dewi merasakan yang luar biasa adalah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata. Jadi Tuhan itu sudah tidak perlu dilakukan. Amin. Amin. Dan silakan Bapak Pendeta Joni doakan dulu Bapak. Oke. Setelah mendengarkan kesaksian daripada kedua hamba-Mu ya Tuhan, kami bersyukur ketika mereka melewati lembah-lembah kesulitan, tantangan-tantangan yang dihadapi, mereka bisa bergandengan tangan bersama-sama. Kami tahu Tuhan ini awal yang mereka harus jalani ketika mereka sudah berlatih melewati masa-masa sulit di awal pernikahan ini. Nah, ketika nanti hamba-hamba-Mu masuk dalam pernikahan yang sesungguhnya, sekalipun ada banyak kesulitan, kami percaya Tuhan yang sama akan menolong hamba-Mu Kristus dan Dewi. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, dialah Engkau Tuhan yang terus memberkati kesaksian mereka ini, sehingga mereka berpegang teguh nama Tuhan, hidup bersama Tuhan, dan mereka mau menjadi pelayan Tuhan yang gandengan tangan mengasihi Engkau. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang saksi Tuhan dimanapun berada. Tapi Tuhan khususnya untuk besok di dalam mereka berkati dalam pernikahan di gereja, kami rindu bahwa Tuhan akan memberikan berkat surgawi kepada pernikahan mereka. Sehingga mereka dengan kasih kali kasih Kristus dan mereka menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Akan menaikkan pujian ini waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Sekali lagi Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan